Ketika kita bicara konsep di dalam fotografi, ini ada beberapa yang harus diperhatikan perspektifnya. Yang pertama adalah secara teknikal. Kalau kita bicara secara teknikal, basic konsep di dalam fotografi ya memahami pencahayaan, memahami tentang exposure, penggunaan kamera, memahami depth of field, ruang tajam, termasuk di dalamnya control in aperture, dan setelah itu membuat kita mengetahui dan bisa menggunakan secara baik apa itu diafragma, penggunaan ISO, dan penggunaan kecepatan rana mempengaruhi dari exposure. Oleh sebab itu, diagram dari segitiga exposure adalah awal dari pelajaran untuk memahami secara betul apa itu konsep dari exposure, sehingga ketika kita mentransfer ke dalam konsep berpikir, kita bisa mengelaborasikannya. Kita mempelajari tentang berbagai macam situasi metering yang berbeda, penggunaan dari setiap aspek elemen dari exposure tersebut, sehingga kita bisa eksplorasi faktor-faktor apa yang harus diutamakan dan diprioritaskan ketika kita mempunyai konsep sebuah pemikiran yang akan mempengaruhi hasil dari imaji kita yang akan kita transfer ke dalam technical dan penggunaan di dalam kamera. Sehingga penting sekali buat kita untuk mempelajari keunikan karakteristik dari setiap elemen segitiga yang ada di dalam exposure, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di dalam menginterpretasikan imajinasi kita atau pemikiran yang ada di dalam konsep berpikir kita sebagai seorang fotografer. Secara sederhana, konsep dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran yang bisa dijalankan lewat sebuah metode atau sebuah proses di dalam pemikiran untuk menghasilkan suatu karya atau imajinasi, sehingga sebuah foto yang didasari atau dihasilkan dengan landasan pemikiran akan menghasilkan sebuah visualisasi pemikiran seseorang. Nah, bagaimana seseorang berpikir untuk menghasilkan konsep? Nah, konsep sendiri bisa dihasilkan lewat sesuatu yang memang sudah dieksplorasi atau dipikirkan secara lebih mendalam, atau juga bisa juga secara spontanitas. Misalnya ini terjadi banyak terjadi di dalam jurnalistik, misalnya di dalam fotojurnalistik. Seorang fotografer jurnalistik yang tidak mempunyai konsep atau rencana konsep, tiba-tiba ketika sedang berjalan dia menemukan suatu momen yang bagus, sehingga apa yang dia lihat pada saat itu jadilah sebuah konsep yang spontan. Karena di dalam kepekaannya dia melihat ada satu momen atau waktu yang bisa direkam dan menghasilkan sesuatu yang bercerita. Konsep juga bisa kita lakukan dengan cara suatu eksplorasi yang sangat detail dan sangat dalam, dan ini bisa terjadi dengan banyak proses. Jadi bisa spontanitas, bisa juga lewat suatu pendalaman, lewat suatu pendekatan, lewat suatu penelitian, sehingga menghasilkan suatu konsep. Ini juga di dalam fotografi bisa dihasilkan, yang mana kedua-dua teknik ini sangat bagus sesuai dengan perspektif kondisi dan kebutuhan yang kita alami di dalam proses kreativitasnya sehari-hari. Dan ini kita perlu mendalami teknik-teknik dan latihan supaya supaya ketika kita membutuhkan untuk pemakaian tekniknya untuk menghasilkan konsep-konsep yang kita sudah pikirkan, ini bisa kita pakai. Misalnya begini, kita mempelajari yang varietas dari berbagai macam teknik untuk kontrol kamera dalam upaya untuk meningkatkan improvisasi kita dan image quality kita. Kita tentu perlu lewat hal-hal sederhana, misalnya kita mau menghasilkan foto yang tajam.
dengan upaya, dengan maksud dan tujuan bahwa kita menghasilkan suatu foto yang tajam, ini akan menghasilkan suatu hasil yang kebaikan dari ketajaman tersebut yang dihasilkan oleh detail image kita. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat, apakah saya harus bermain dengan diafragma, atau saya harus memperhatikan tentang cara memegang kamera, menghindari yang namanya reduce camera shake, atau shutter speed berapa yang harus saya pakai untuk menghasilkan hasil ketajaman yang optimal, dan apakah kita bisa melihat hasil yang dihasilkan oleh exposure tersebut secara kreativitas menggunakan shutter speed yang rendah atau shutter speed yang tinggi, atau mengkontrol gerakan, atau mengontrol efek-efek dari hasil ketajaman tersebut. Tergantung juga objeknya dan apa yang difoto oleh kita. Misalnya, kita mau menghasilkan ketajaman tetapi kita mau mengekspos juga penghalusan dari gerakan, misalnya seperti itu. Penghalusan gerakan bisa statis dari kombinasi, misalnya batu-batunya statis tetapi gerakannya ada di gerakan orang yang bergerak, atau gerakan yang ada di air, atau macam-macam ya, sesuatu yang bergerak. Dan ini sebuah kombinasi. Tentu kita belajar bagaimana memfokuskan juga secara baik dari elemen-elemen yang kita mau hasilkan, sehingga secara visual akan menghasilkan performasi dan influensi dari berbagai level komposisi yang ada, mulai dari level pencahayaannya, kontrasnya, kameranya, atau penempatan subjeknya juga bisa. Berlatih konsep bukan sekedar berlatih teknik saja, tetapi juga berlatih bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berimajinasi, bagaimana kita melihat secara visionaris. Vision mungkin adalah sebuah rasa yang mana kita bisa asosiasikan dengan suatu realitas dan imajinasi. Karena itu kita perlu secara sadar melihat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tetapi itu semua kita bisa pelajarin. Kepekaan kita bisa tingkatkan, teknik kita bisa pelajarin, sehingga pemikiran bisa menjadi lebih kritis. Oleh karena itu, apa yang saya mau sharingkan sebetulnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan fotografi kita. Maka itu, sebelum kita pikir terlalu jauh dan terlalu mendalam, sebetulnya yang paling kita pahami pertama adalah fondasinya dari teknik dulu, dan seiring waktu kita belajar tentang proses kreativitas. Di dalamnya ada berpikir secara konseptual. Dan ini kita nggak bicara alat lagi, kita bicara semua jenis alat. Yang nggak punya kamera pakai kamera handphone, karena sebetulnya adalah kita berlatih bagaimana pemahaman mengenal cahaya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan komponen-komponen ini, berinteraksi dengan kepekaan cahaya, berinteraksi dengan diafragma, berinteraksi dengan kecepatan rana, dan mengatur dari setiap komponen ini sehingga apa yang dihasilkan bisa sesuai keinginan kita, yaitu mengenal cahaya tersebut. Marilah kita lihat apa dari konsep pencahayaan itu, apa yang mau kita tujukan dari sebuah konsep pencahayaan itu. Tentunya sebelum kita bisa menggunakan cahaya untuk menghantar pemikiran-pemikiran kita, sebaiknya tentu kita mengenal cahaya dulu, melihat karakter-karakternya, melihat hasil pencahayaan dalam setiap kondisi, melihat pengaturan-pengaturan yang ada di dalam kamera. Apakah secara esensi kita memahami proses dari perekaman, dari capturing cahaya untuk menghasilkan sebuah image di dalam kamera, apapun kameranya.
mulai dari kamera format smartphone sampai kamera format besar sekalipun. Karena menurut hemat saya, kembali lagi, kamera itu hanyalah alat. Mata manusia, mata hati manusia yang melihat apa yang visible, apa yang visionaris di dalam pemikiran kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita belajar sama-sama dan kita melihat apa yang esensial dan kita dalami untuk menghasilkan fotografi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman semua. Salam fotografi.